Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Khairuddin, nomor MPM 211030059 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 1 kelas A. Saya di sini akan menerangkan tentang fikih sholat. Yang pertama, pendahuluan. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendi atau tiang, salah satunya adalah sholat. Sehingga barang siapa mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama Islam. Sholat harus didirikan dalam satu hari, satu malam, sebanyak 5 kali berjumlah 17 rakaat. Sholat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf, baik sedang sehat maupun sakit. Selain sholat wajib, ada juga sholat-sholat sunnah. Untuk membatasi bahasan penulisan dalam permasalahan ini, maka saya hanya membahas tentang sholat wajib, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah isi. Pengertian sholat secara etimologi, sholat berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, menurut para ahli fikih, mengartikan cara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun cara hakikinya ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara mendatangkan takut kepadanya, setelah menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya, menurut Hasbi Asyidiki halaman 59 dalam karangannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syarak. Sholat juga merupakan penyerahan diri lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Selanjutnya, kedudukan sholat dalam agama Islam. Dalam agama Islam, sholat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ibadah terpenting karena merupakan perkara kedua dalam rukun Islam. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa dan mukmin. Yang ketiga, sebagai tiang agama. Yang keempat, sebagai amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Yang kelima, ikatannya yang terakhir terlepas dari agama yang bila hilang, maka hilanglah agama. Yang keenam, sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, penjaga perbuatan keji dan mungkar, serta untuk memohon pertolongan. Yang terakhir, harus tetap dilaksanakan walaupun bermukim atau di dalam perjalanan, baik waktu damai maupun perang. Selanjutnya, sejarah dan dalil tentang kewajiban sholat. Yang pertama, sejarah tentang diwajibkan sholat. Perintah tentang diwajibkannya mendirikan sholat tidak seperti Allah mewajibkan zakat dan lainnya. Perintah mendirikan sholat yaitu melalui suatu proses yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu melalui Isra dan Mi'raj, di mana proses ini tidak dapat dipahami hanya secara akal, melainkan harus secara keimanan. Sehingga dalam sejarah digambarkan setelahnya Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj, umat Islam ketika itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu yang secara terang-terangan menolak kebenarannya itu, yang setengah-tengahnya, yang yakin sekali kebenarannya. Dilihat dari prosesnya yang luar biasa, maka salat merupakan kewajiban utama, yaitu mengerjakan sholat dapat menentukan amal-amal yang lainnya, dan mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya adalah dalil-dalil tentang kewajiban sholat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah serta orang-orang yang ruku.
Dalil selanjutnya dari surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ya, artinya, dan kerjakanlah sholat, berikanlah zakat dan taat kepada Rasul agar supaya kalian semua diberi rahmat. Dari dalil Al-Quran di atas tidak ada kata-kata perintah salat dengan perkataan laksanakanlah, tetapi semuanya dengan perkataan dirikanlah. Dari unsur kata-kata melaksanakan itu tidak mengandung unsur batiniah, sehingga banyak mereka yang Islam melaksanakan sholat tetapi mereka masih berbuat keji dan munkar. Sementara kata mendirikan selain mengandung unsur lahir juga mengandung unsur batiniah, sehingga apabila sholat telah mereka dirikan maka mereka tidak akan berbuat jahat. Selanjutnya syarat-syarat dan rukun dalam sholat. Yang pertama, syarat-syarat dalam sholat. 1. Beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut, sedangkan wanita seluruh badannya kecuali muka dan dua belah telapak tangan. Yang keenam, masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat. Yang ketujuh, menghadap kiblat. 8. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Yang kedua, rukun-rukun dalam sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang berkah ketika sholat fardu. Boleh duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Selanjutnya, membaca Al-Fatihah pada setiap rokaatnya. Selanjutnya, rukuk dengan tumakninah. Setelah rukuk, kita melakukan iktidal juga dengan tumakninah. Setelah iktidal, kita melakukan tumakninah. Sujud dengan tumakninah juga. Sujud, kita melakukan duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Nah, itu kita melakukan duduk tasyahud akhir dengan tumakninah juga. Selanjutnya, membaca tasyahud akhir dan membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Setelahnya, membaca salam yang pertama. Yang kedua itu tidak. Yang paling penting adalah yang terakhir ini, tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Cara selanjutnya adalah gerakan sholat yang baik dan benar. Gambar di video tersebut adalah contoh-contoh gerakan sholat. Dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat maka bertakbirlah. Saat melakukan takbir, Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke atas hingga sejajar dengan bahu-bahunya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar. Di video ini saya juga terterakan tentang jadwal sholat fardu, jadwal sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Sudah ada di keterangan video tersebut. Waktu sholat duhur itu ketika mulai matahari condong ke arah barat hingga bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan benda tersebut, kira-kira pukul 12 sampai 3 siang. Selanjutnya waktu sholat asar, waktunya itu sejak habisnya waktu duhur hingga terbenamnya matahari, kira-kira jam 3 sampai 6 sore. Selanjutnya waktu sholat maghrib, sejak terbenamnya matahari di ufuk barat hingga hilangnya mega merah di langit, kira-kira pukul 6 sampai 7 sore. Selanjutnya waktu sholat isya, sejak hilangnya mega merah di langit hingga terbit fajar, kira-kira pukul 7 sampai setengah 5 malam atau pagi. Waktu sholat subuh, selanjutnya ini waktu sholat subuh sejak terbitnya fajar shodiq hingga terbit matahari, kira-kira pukul 4 sampai jam setengah 6 pagi, itu waktu sholat subuh. Keterangan selanjutnya adalah hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sholat itu batal atau tidak sah apabila salah satu syarat rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Dan sholat itu batal dengan hal di bawah ini: berhadas, terkena najis yang dimaafkan, berkata-kata dengan sengaja walaupun satu huruf, terbuka auratnya, mengubah niat, misalnya ingin memutuskan sholat, makan dan minum meskipun sedikit, bergerak berturut-turut 3 kali seperti melangkah atau berjalan. Selanjutnya membelakangi kiblat, menambah rukun yang berupa perbuatan seperti ruku, sujud, dan tertawa membahak-bahak,
Mendahului imamnya 2 rukun, murtad artinya keluar dari Islam, itu adalah salah satu hal yang membatalkan sholat. Selanjutnya adalah makruh di dalam sholat. Orang yang sedang sholat dimakruhkan menaruh telapak tangannya di dalam lengan bajunya ketika takbiratul ihram, ruku, dan sujud. Yang kedua, menutup mulutnya rapat-rapat. Yang ketiga, terbuka kepalanya. Yang keempat, bertolak pinggang. Yang kelima, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Yang keenam, memejamkan mata. Yang ketujuh, menahan hadas. Yang kedelapan, berludah. Yang kesembilan, mengerjakan sholat di atas kuburan. Yang terakhir, melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. Masuk yang terakhir adalah konsekuensi meninggalkan sholat. Banyak sekali hadis dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat hingga habis waktunya adalah kafir dan murtad, keluar dari agama Islam. Maka diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dari kekufurannya tersebut. Terima kasih, video saya ini saya sampaikan kepada Pak Saifullah MPDI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.